Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Dipengaruhi minuman keras dan terlibat cekcok, seorang pemuda di Merauke tega membunuh kakaknya. Teror kelompok kriminal bersenjata telah menewaskan 37 warga selama tahun 2023. Antrean kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU di Merauke, meski pihak Pertamina sudah menambah stok Pertalite dan solar. Tiga hari menjelang perayaan Natal, antrean kendaraan sudah mulai terlihat di seluruh SPBU Merauke. Jumlah kendaraan diperkirakan akan terus bertambah. Pertamina mengambil langkah antisipasi dengan menambah Pertalite dan solar untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat. Beberapa hari sebelumnya, antrean kendaraan masih terlihat normal, namun saat ini kendaraan yang akan membeli Pertalite mulai mengular hingga Jalan Marta Dinata atas dan bawah, termasuk Jalan Para Komando, Jalan Pendidikan, dan Trikora. Kalau untuk permintaan Pertalite dengan solar sekarang di saat jalan Natal ini seminggu ini cukup banyak atau gimana? Cukup banyak, maksudnya cukup banyak untuk persediaan untuk Natal dan Tahun Baru. Nah saat ini hanya berapa ya KL yang dijual untuk setiap hari di SPBU Anda ini? Kalau setiap hari sekitar ini 10 sampai 9. 9 KL? Sampai, 9 KL ya? Oh gitu. Dipastikan kebutuhan BBM akan melonjak menjelang tahun baru. Untuk itu sejak tanggal 18 Desember lalu Pertamina sudah menambah stok BBM di SPBU Jalan Ahmad Yani, masing-masing 18 kiloliter untuk jenis Pertalite dan 18 kiloliter untuk jenis solar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Merauke memperkirakan surat suara untuk wilayah Merauke, Papua Selatan akan tiba pada tanggal 6 atau 7 Januari 2024. Saat ini surat suara di Surabaya dan proses dikirim ke Merauke. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, memastikan surat suara sudah selesai dicetak pada tanggal 6 Desember lalu dan jumlah sesuai DPT sekitar 162.000 lembar dan ditambah dengan 2%. Ya, terkait dengan surat suara, kemarin kami langsung ya memantau terkait dengan percetakan surat suara itu di tanggal 6 sampai 8 untuk Provinsi Papua Selatan sudah selesai dicetak. Kita tinggal menunggu proses pengiriman dari Surabaya menuju Merauke dan diperkirakan menurut informasi tanggal 6 Januari logistik terkait dengan surat suara sudah masuk di Merauke. Dan dalam proses ini terkait dengan surat suara ini sudah dilipat 2 dan di kabupaten nanti kita akan menyelesaikan untuk lipat 3 kali lipatan. Itu sudah selesai. Ya. Surat suara ini kan semua akan berjumlah sesuai dengan jumlah DPT. 162.942 untuk DPT Kabupaten Merauke, tambahannya 2%. Jadi untuk surat suara akan sejumlah dengan itu, untuk baik itu untuk Presiden, untuk DPR RI, DPD maupun DPR Provinsi serta DPR Kabupaten. Ibu boleh dong warna-warninya untuk surat suara? Oh ya, baik. Terkait dengan warna, untuk Kabupaten tetap warna hijau untuk DPR Kabupaten, kemudian DPR Provinsi berwarna biru, kemudian DPR RI akan berwarna kuning, DPD berwarna merah, dan Presiden akan berwarna abu-abu. Menurut KPU, surat suara untuk pemilu mendatang ada 5 lembar yang akan dicoblos pemilih, yakni warna hijau untuk kabupaten, warna biru untuk provinsi, kuning untuk DPR RI, warna merah untuk DPD, dan warna abu-abu untuk presiden. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyalurkan dana untuk mencegah stunting atau kekurangan gizi di Kabupaten Mimika. Dana stunting ini baru pertama kali disalurkan dan langsung diterima orang tua anak secara bertahap. Setiap anak menerima dana stunting sebesar 3 juta rupiah dalam 3 tahap. Naomi Monim, salah satu pendamping stunting, mengatakan ia selalu mengarahkan penerima dana stunting agar memanfaatkan dana tersebut untuk memperbaiki gizi anak-anak mereka, serta memberikan pakaian yang layak. Kita berikan, kasih tahu ke orang, kasih arahan untuk memberikan makanan yang baik, bergizi, bermanfaat untuk
balita ya. Mereka sudah ini toh yang bersama-sama dengan orang. Oke, selain makanan sehat itu mungkin pasien yang lain. Iya, layak ya. Anak-anak bisa toh, something sudah menurun. Jangan lagi. Biar anak-anak lebih sehat. Tenang, selalu lagi. Kenapa? Ya, kita bantu toh. Enggak punya mau makan apa anak. Ya, kita orang miskin. Tidak punya anak itu kita dulu. Tidak punya kerja ini. Tuhan jangan bantu kami ini, yang ini nasib baik ini. Menurut data kantor pos Mimika ada 600 anak penerima dana stunting di Kabupaten Mimika. Selain itu, pemerintah juga memberikan dana bagi 165 pendamping yang telah terdata di Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi untuk datanya itu, untuk pendamping itu ada 165 pendamping dan 616 anak dengan alokasi bulan Oktober, November, dan Desember selama 3 tahap. Jadi tahap yang pertama kita keluarkan sebesar 1 juta untuk sang bayi, dan untuk pendamping itu kita dananya memang dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah itu beda-beda. Jadi ada yang dapat 500, ada yang dapat 350, dan ada yang dapat 1 juta, bahkan ada yang dapat sampai 1,5 juta per tahapnya. Jadi untuk tahap pertama ini alokasi dananya per orangnya seperti itu. Untuk tahap keduanya itu kita langsung disatukan antara tahap 2 dan tahap 3, yaitu bulan November dan Desember. Jadi untuk mendapatkan dana ini, warga antre di loket kantor pos Mimika dengan didampingi petugas pendamping. Pemerintah Kabupaten Mimika akan terus melakukan sosialisasi mulai dari tingkat kampung, distrik hingga kota untuk menekan kasus stunting di Kabupaten Mimika. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.